Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mahmud Yunus, di channel Yunus Indonesia. Ya. Bagi yang belum subscribe, silakan bisa subscribe di YouTube channel Yunus Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry. Ya, sekali lagi, bagi yang belum subscribe YouTube Yunus Indonesia, silakan subscribe. Karena kita akan membahas mengenai dunia pendidikan, salah satunya mengenai strategi pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran pada kesempatan hari ini diharapkan kita semua dapat menjelaskan pengertian dari strategi pembelajaran inquiry, dapat menjelaskan keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran inquiry, diharapkan dapat menjelaskan metode pembelajaran inquiry, dan nantinya ya apabila saudara saat ini sebagai pendidik, sebagai guru atau sebagai calon guru mampu menerapkan langkah-langkah pembelajaran inquiry. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari pembelajaran inquiry. Yang pertama, yang saya kutip ya, itu dari Sanjaya tahun 2006 yang mengatakan bahwa strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Siapa yang berpikir kritis dan analitis? Yaitu siswa ya. Guru hanya sebagai pendamping bagi peserta didik untuk berpikir kritis dan analitis. Sementara menurut Sudrajat tahun 2011 mengatakan pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry ini berbeda dengan pembelajaran ekspositori yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau ekspositori itu strategi pembelajaran dengan ceramah yang paling banyak pusatnya itu adalah guru, maka dalam pembelajaran inquiry ini yang menjadi pusat pembelajar itu adalah peserta didik atau siswa. Jadi orientasinya ya untuk mengembangkan intelektualnya, untuk mampu berpikir kritis, berpikir analitis. Prinsip yang kedua dari pembelajaran inquiry ini akan terjadi interaksi. Interaksi sosial antara peserta didik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan guru, antara guru dengan peserta didik, ya, dan terjadi interaksi sosial, interpersonal, baik antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, guru dengan siswa, dan lain sebagainya. Dan prinsip selanjutnya dalam pembelajaran inquiry itu adalah bertanya. Ya, jadi guru harus mampu menggunakan teknik bertanya untuk lebih membuat peserta didik berpikir kritis, menganalisis jawaban-jawaban dari pertanyaan itu, sehingga dia mampu mengkonstruksikan pengalaman belajarnya. Ya. Belajar untuk berpikir, belajar untuk menggunakan pikiran yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan prinsip pembelajaran inquiry yang kelima adalah adanya keterbukaan. Keterbukaan menyampaikan hasil dari analisanya, ya. Terbuka menyampaikan pendapatnya. Ada beberapa keunggulan menurut Sanjaya tahun 2010 mengatakan bahwa kalau pembelajaran inquiry ini dapat diterapkan, maka aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik akan berkembang secara seimbang. Ya, aspek kognitif yaitu aspek pengetahuan, pemahamannya, afektif tingkah lakunya, sikapnya, psikomotorik keterampilannya. Dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry, ya, maka ketiga aspek ini akan berkembang secara seimbang sehingga dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran inquiry
dianggap sebagai strategi pembelajaran yang bermakna, yang memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Pada video sebelumnya sudah saya sampaikan, ya, analisis menggunakan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, salah satunya adalah perbedaan gaya belajar gaya belajar, maka dengan strategi pembelajaran inquiry ini salah satu jalan untuk memenuhi, ya, kebutuhan peserta didik dengan gaya belajar masing-masing. Peserta didik yang memiliki kemampuan belajar bagus itu tidak akan terhambat oleh peserta didik yang lemah dalam pembelajarannya. Karena strategi pembelajaran inquiry memberikan keluasaan, kebebasan kepada semua peserta didik untuk menggunakan pikirannya, menganalisa, mengkonstruksi hasil belajarnya. Sehingga yang dia berpikirnya bagus, dia tidak akan terhambat dengan strategi pembelajaran. Namun ada beberapa kelemahan. Kelemahannya, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental, ya. Harus berani, harus memiliki keinginan untuk mengetahui keadaan sekitar dengan baik. Kalau siswanya pasif, ya kurang cocok, ya, kurang baik. Ya, ini menurut Hanafiah dan Sugana tahun 2009. Kalau jumlah kelasnya terlalu banyak, siswanya ini juga tidak cukup untuk memuaskan, ya, semuanya. Terus guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan strategi pembelajaran ekspositori, mungkin gaya mengajar inquiry dianggap kurang cocok. Nah, ini ada beberapa jenis dari metode pembelajaran inquiry, ya. Ada inquiry yang terbimbing, ada inquiry bebas, ada inquiry bebas modifikasi. Kalau inquiry terbimbing, guru memberikan kebebasan untuk berpikir, untuk menganalisis, untuk menemukan jawaban, mengkonstruksikan jawaban itu sendiri, tapi dalam bimbingan guru. Ya, ini biasanya digunakan kalau peserta didiknya belum terbiasa, masih awal-awal dengan strategi pembelajaran inquiry. Tapi kalau sudah terbiasa dengan strategi pembelajaran inquiry, guru membebaskan hanya dengan memberikan topik permasalahan atau materi yang akan disampaikan, tujuan pembelajarannya apa yang akan dicapai, maka peserta didik dengan teknik pengambilan data, dengan observasi secara langsung, menggunakan panca indera, atau dengan dokumentasi, atau dengan wawancara mendalam, ini bisa menemukan jawaban dari tujuan pembelajaran yang disampaikan. Nah, ada inquiry bebas dan modifikasi, ini kombinasi dari inquiry terbimbing dan inquiry bebas. Langkah-langkah pembelajaran inquiry yang pertama, orientasi. Jadi guru ketika masuk, ya, pendahuluan memberikan salam, ya, terus memberikan motivasi dan arahan, ya, terutama mengenai strategi pembelajaran inquiry yang akan digunakan, dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga dapat terarah nantinya ketika inquiry itu diberikan, misalkan inquiry secara bebas. Lalu guru harus mampu merumuskan masalah, ya, masalahnya apa, yang ini nanti dilempar ke peserta didik dan peserta didik mencoba untuk menemukan solusi atau alternatif solusi atau jawaban sementara, ya, merumuskan hipotesis. Setelah merumuskan hipotesis jawaban sementara, ya, untuk membuktikan hipotesis ini benar atau tidak, siswa diminta untuk mengumpulkan data. Bisa dengan observasi, kalau sekolahnya dekat dengan pasar, kebetulan materinya tentang pasar, silakan diminta siswanya untuk mengobservasi dengan panca indera, gitu kan. Tujuan pembelajaran mengetahui tentang pasar monopolistik, cari pasar yang semua satu deret menjual buah, dilihat, diamati, kok banyak penjual tapi semua laku. Kenapa kira-kira alasannya? Setelah mencari dokumen atau membuat dokumen berupa foto, ya, kok semua pedagang laku, ya, bisa wawancara secara mendalam. Oh, ternyata menurut dirinya kemungkinan hipotesisnya adalah kalau banyak pedagang dalam satu area, malah pembeli akan semakin tertarik karena banyak pilihan, ya. Ditanyakan lagi ke pedagang, Bu, kalau pedagangnya bareng-bareng ramai ini laku enggak? Oh, laku, malah semakin laris daripada dagang sendirian, ya. Karena kalau kalau dagang secara bersama-sama ini akan banyak didatangi oleh konsumen. Konsumen akan lebih senang karena satu, banyak pilihan, harga tidak
monopoli ya, harga bisa bisa bersaing secara bebas. Oh gitu. Akhirnya peserta bisa mendapatkan gambaran, oh ya kalau kalau jualnya satu produk banyak orang, oh ternyata ini masih laku. Sementara peserta didik juga diminta untuk observasi pedagang buah yang satu-satunya di satu area di wilayah itu. Karena nggak ada pesaing, ya, dia monopoli harga, pasar monopoli. Contohnya seperti itu. Nah, setelah mampu menguji hipotesis, lalu merumuskan sebuah kesimpulan, jawaban-jawaban yang nantinya disampaikan ketika pembelajaran. Itu kalau meminta peserta didik untuk keluar sekolah. Tapi kalau tidak keluar sekolah, bisa ke perpustakaan yang mencari sumber data sekunder, mencari di buku-buku, atau kalau di sekolah itu memperbolehkan menggunakan HP atau menggunakan komputer, ya akses di internet mengenai rumusan masalah yang disajikan oleh guru sampai merumuskan kesimpulan. Ada ragam lain dari pembelajaran inquiry ya, nanti ada inquiry sosial ya, ada inquiry pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning, ada problem based project ya, ada metode lain yang sejenis sebagai strategi inquiry ya, discovery learning dan sebagainya. Nah, ini tata pustaka yang saya gunakan ada dari Hanafiya, Suhana tahun 2009, Sanjaya tahun 2006, ya, dan tahun 2010, ada Sudrajat tahun 2011. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Yunus Indonesia, ya. Bersama kita mengembangkan pendidikan Indonesia. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya, tetap sehat selalu, dan semoga kita bahagia selalu.